Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Baitul Ihsan, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam ke-18 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, ibadah di bulan Ramadan, shaum dan qiyamul lail. Mudah-mudahan amal yang sudah kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sisa Ramadan yang ada bisa kita maksimalkan dan kita bersungguh-sungguh untuk mengakhiri Ramadan dengan amal yang terbaik. Jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Allah itu indah, tidak menerima kecuali yang indah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu thayyib, semua yang Allah berikan kepada kita semuanya baik. Semuanya adalah kebaikan. Adapun keburukan yang kita rasakan dalam hidup itu akibat perbuatan kita. Tapi yang Allah kasih semuanya baik. Alam semesta, lingkungan, bumi ini, air, dan kemudian kita rusak. Yang dari Allah SWT semuanya baik. Kemudian kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiban. Allah masih yang baik-baik, dan Allah tidak menerima dari kita kecuali yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang baik-baik saja. Salat tidak Allah terima kecuali yang baik saja. Suatu hari ada seorang sahabat masuk masjid, yang lain udah pada beres salat, dan kemudian Nabi SAW melihat orang ini salat. Beres salat, menyapa Nabi, "Assalamualaikum." Kemudian kata Nabi, "Waalaikumsalam." Nabi kemudian bersabda, "Irji' sholli fa innaka lam tusolli." Balik lagi, bangun, kamu belum sholat. Heran orang ini, kan udah sholat tadi, balik lagi, sholat lagi, beres sholat datang lagi. Kemudian kata Nabi, "Irji' sholli fa innaka lam tusolli." Balik lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, sampai sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, ini udah sholat paling bagus." Kemudian Nabi mengajarkan sholat yang bagus yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu thayyib, enggak menerima yang kecuali yang baik-baik saja. Termasuk amal ibadah kita, sholat tarawih, sholat kita, shaum kita, termasuk sedekah kita, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Kata Nabi SAW, la yaqbalu illa thayyiban. Dalam hadis lain kata Nabi, Allah menjelat, Allah SWT memberikan pahala hanya setengah kepada sebagian orang dalam sholat. Ada yang dapat pahalanya cuma 1/4, ada yang dapat pahala cuma 1/8. Tergantung kepada baik tidaknya ibadah seseorang sholatnya. Termasuk dalam ibadah shaum, sholat tarawih, kemudian sedekah. Nah, di antara amal yang disunnahkan untuk terus ditingkatkan di bulan Ramadan, dikeluarkan yang terbaiknya, yaitu adalah ibadah sedekah. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas dalam hadis sahih radhiyallahu anhu, mengatakan sesungguhnya Nabi itu manusia paling dermawan, dan kalau masuk Ramadan Nabi lebih dermawan lagi, sampai-sampai dikasih perumpamaan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu dermawannya seperti rihil mursalah, angin yang menghembus, nggak ada celah kecuali kena. Begitulah sedekahnya Nabi, dermawannya Nabi, nggak ada celah kebaikan, pintu-pintu kebaikan kecuali di situ ada
ada sedekahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga hanya menerima yang baik-baik. Allah hanya menerima yang baik-baik saja, karena Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Dan orang-orang yang memiliki harta di bulan Ramadan disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan Ramadan itu isinya adalah tilawatul Quran dan sedekah sebagaimana amalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntunglah orang-orang yang memiliki harta, karena dulu banyak para sahabat iri kepada mereka yang punya harta sampai menangis datang kepada Nabi. Dalam hadis riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, kata Abu Dzar, datang sahabat-sahabat yang miskin ke rumah Nabi. Kemudian mereka mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang kaya sudah ninggalin kami, jauh sekali dengan amal mereka. Kata orang-orang miskin dari sahabat, Bilal, Abu Hurairah, kemudian Salman Al-Farisi, mereka mengatakan yusalluna kama nusalli. Ya, ada amal yang orang kaya, orang miskin gabung di situ, semuanya melakukannya. Satu, sholat. Nah, yasumu kama nasum, mereka saum seperti kami saum. Yang kedua, saum. Orang miskin, orang kaya saum. Kemudian kata sahabat, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta yang lebih yang mereka miliki dan kami tidak bisa. Hadis ini menjelaskan ada amal yang orang fakir miskin nggak bisa ikutan gabung, yaitu adalah bersedekah. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita salah satu amal yang kita perbaiki, yang kita tingkatkan, yaitu adalah amal sedekah sebagaimana sunnahnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Yang terakhir yang saya sampaikan, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu dilihat di penghujung, jadi bukan di awal. Ada para sahabat soleh yang mengatakan begini, Muslim yang malas di awal Ramadan, rajin di akhir Ramadan lebih baik daripada yang rajin di awal Ramadan dan malas di akhir Ramadan. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujung. Dan amal-amal paling besar, pahala-pahala paling besar dikasihkannya di ujung. Dan Muslim semua tahu secara akal, kalau lagi berlomba, kalau sudah terlihat garis finish, pasti speednya, powernya ditingkatkan. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih. Kata Aisyah, apabila sudah menjelang memasuki 10 hari terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya, syadda mizarahu, mengencangkan sarung, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, nggak tidur, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jamaah sekalian, Ramadan tinggal 13 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya untuk mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan amal yang terbaik, lebih semangat, aktif di masjid, mengisi kegiatan-kegiatan tilawah Quran, sedekah, zakat dihitung yang benar, karena itu rukun Islam. Dan kemudian zakat ini bukan cuma zakat badan, zakat fitrah itu zakat badan. Banyak kaum muslimin udah zakat fitrah udah aja, terus tambah sedekah katanya, saya udah cukup. Kalau Anda punya harta, Anda ada kewajiban zakat harta, ini zakat mal, zakat fitrah, zakat badan. Kita lakukan semua amal-amal yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Ini adalah momen yang terbaik dalam kehidupan kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kultum sebelum sholat tarawih, yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan semua yang hadir di masjid ini. Mari sholat tarawih dengan semangat. Kemudian qiyamul lail ini menghapus dosa bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ini banyak dosa, dan qiyamul lail, kata Nabi, siapa yang bangun sholat malam di bulan Ramadan diampuni dosanya. Mari kita bersemangat agar dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lalui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.